bagaimana sih awal mulanya terbentuknya Alutsista TNI Angkatan Laut? Jadi kapal perang itu tidak hanya peralatan untuk perang, tapi simbol keberadaan, kedaulatan suatu negara di laut. Jadi meskipun kapalnya sederhana, kemudian diawaki oleh prajurit yang tangguh. Apa kabar Anda? Jumpa lagi di podcast inspiratif Angkatan Laut Naval Untold Story. Go, go, go! Pemirsa, tidak seperti biasanya, kali ini Naval Untold Story hadir di tempat yang sangat istimewa. Kita berada di Silang Monas, Jakarta dalam rangka pameran Alutsista memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Nah, karena di Monas sedang ada pameran Alutsista yang dikunjungi oleh masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini kita mengupas dan mengangkat topik yang sangat istimewa mengenai Alutsista, khususnya TNI Angkatan Laut. Dan bersama kita sudah hadir narasumber spesial, beliau adalah sejarawan TNI Angkatan Laut. Dan kita akan mengupas tentang sejarah Alutsista TNI Angkatan Laut bersama Sekdis Jarahal Kolonel Laut Khusus Dr. Randus Heri Sutrisno MSI. Apa kabar Sekdis? Baik-baik. Terima kasih Sekdis sudah hadir di Naval Untold Story. Kita ketahui bersama bahwa TNI Angkatan Laut baru saja kedatangan kapal korvet terbesar se-ASEAN. Kapal frigat. Oh ya, mohon maaf, kapal frigat terbesar se-ASEAN, KRI Brawijaya 320. Nah, untuk sampai di titik ini tentunya Sekdis kita flashback ke awal-awal TNI Angkatan Laut merintis ya, menijin tentang Alutsista mulai dari penjajahan Jepang, Belanda. Mungkin Sekdis bisa cerita bagaimana sih awal mulanya terbentuknya Alutsista TNI Angkatan Laut? Pertama-tama saya akan menyampaikan bahwa arti penting Alutsista bagi TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut di seluruh dunia. Pertama, Alutsista itu merupakan senjata utama Angkatan Laut. Filosofinya bahwa Angkatan Laut itu adalah alut atau senjata yang diawaki. Jadi kalau tidak ada senjata, itu tidak ada apa-apanya kalau bagi Angkatan Laut. Makanya begitu kita merdeka, kemudian terbentuk BKR Laut, kemudian bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat Laut yang kemudian lebih populer disebut dengan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ARI. Makanya para pemimpin kita pada saat itu ingin tetap mengembangkan Alutsista, ya ini terutama kapal perang. Masalahnya di tahun-tahun itu kan susah sekali. Betul. Susah sekali kita nggak ada Alutsista. Kemudian makna kedua selain sebagai senjata utama Angkatan Laut, Alutsista adalah merupakan simbol kedaulatan suatu negara di laut. Kemudian terkait dengan di tahun 45. Waktu itu kita merdeka, kemudian kapal-kapal yang penilaian Jepang itu tidak punya kapal yang besar. Adanya kapal-kapal jenis patroli. Dan itu pun juga senjatanya juga terbatas pada saat itu. Sehingga terjadi pengambil alihan yang di kota-kota pantai di pelabuhan, ya pelabuhan itu, tapi kapal-kapalnya tidak ada kapal yang spesifik perang. Jadi itu kapal sipil atau kapal yang sifatnya hanya kapal patroli yang perjalanannya sangat ringan. Tapi tidak apalah, yang penting kita punya kapal waktu itu. Terutama di Jakarta dan Surabaya dan di pantai timur Sumatera. Itu kita dapat mengambil beberapa atau bahkan puluhan kapal-kapal ex-Jepang pada waktu itu. Kemudian kita juga dapat hibah dari jabatan pelayaran sipil. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah hibah dari para pengusaha lokal. Di beberapa kapal layar itu yang kita gunakan, akhirnya kita gunakan untuk itu. Modal pertama alut kita adalah dari pengambil alihan dari Jepang, kemudian hibah dari jabatan pelayaran dan hibah dari masyarakat sipil, masing-masing sipil.
Dan kapal-kapal itu selanjutnya kita pasangin senjata. Senjata bukan senjata untuk senjata travel gun, bukan. Senjata ringan. Ya paling besar adalah 12,7 mm. Pemberdayaan kita adalah kapal-kapal patroli ringan ex-Jepang, kemudian ditambah lagi dengan kapal-kapal patroli pantai dari Jabatan Pelayaran dan kapal layar dari hibah dari sejumlah pengusaha lokal, Pak tuh. Ya. Dan kapal layar itu memang kita gunakan untuk pengangkutan ekspedisi lintas laut. Jadi kalau kita melakukan ekspedisi lintas laut itu kan tidak tentara, kalau itu kapal itu istilahnya dimuati oleh tentara atau logistik perang, karena dikira itu kapal niaga kan. Makanya kita berhasil sampai ke Bali, berhasil sampai ke Kalimantan Selatan, ke Sulawesi dan ke Pulau Sumatera. Itu adalah menggunakan kapal layar itu. Menarik sekali ya, mohon izin. Salah satu kapal-kapal perintis, apakah itu termasuk RI Macan Kumbang? Bukan, RI Gajah Mada. Gajah Mada. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang RI Gajah Mada ini. Kiprahnya cukup terdengar sangat kuat dan heroik ya, mungkin di Indonesia. Kalau Gajah Mada itu bukan dari Jepang, tapi kita beli dari Singapura. Jenis coaster. Coaster itu kapal dagang pantai sebenarnya. Kemudian kita beli melalui Indonesian Connection yang ada di Singapura. Kemudian kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, kita mendapatkan kapal itu. Pertama-tama di Jakarta, tapi karena Jakarta sudah dikuasai duduki oleh sekutu, sehingga kapal itu ditarik ke Cirebon. Ya, kemudian dinamakan Gajah Mada. Kemudian di kapal itu dipersenjatai 2 buah senapan mesin sedang 12,7 yang dipasang di bagian di atas anjungan dan di bagian buritan. Dan kapal itu digunakan sebagai kapal patroli untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kemudian dijadikan flagship atau kapal bendera dari semua kapal yang ada di Cirebon, menjadi yang paling senior itulah kapal itu. Jadi kapal flagship pertama di dalam sejarah TNI Angkatan Laut adalah Gajah Mada. Dan kapal itulah merupakan beberapa kejadian luar biasa. Pertama, dia bisa mengamankan diplomasi beras di Cirebon waktu itu. Waktu itu kan Perdana Menteri Sarir ada secara politis akan membantu beras kepada India yang sedang kelaparan. Ya, kapal-kapal di Cirebon itu dia mengawal pengiriman itu. Kedua, itu terkait dengan diplomasi angkatan laut. Jadi Gajah Mada, kapal Gajah Mada itu melaksanakan diplomasi angkatan laut yang pertama. Kenapa demikian? Tadi kan saya menyampaikan bahwa kapal itu adalah simbol negara. Dan kalau ada warga negara atau pasukan suatu negara masuk situ, berarti dia telah memasuki sebuah negara. Itu yang terjadi di Cirebon. Pada saat itu, menjelang Presiden Jati, Belanda tidak mengakui wilayah perairan Indonesia karena mereka masih menganggap itu wilayahnya. Semua delegasi itu harus diangkut oleh kapal kita sendiri, yaitu Gajah Mada. Waktu itu tunjuk Gajah Mada. Jadi baik delegasi waktu itu kan ada 3 delegasi, Inggris sebagai penengah, Belanda si lawan diplomasi kita, dan kita sendiri. Karena kalau lewat jalan darat berbahaya karena jalur antara Jakarta dan Cirebon kan tidak aman. Makanya diangkut oleh kapal mereka sendiri. Mereka karena Cirebon itu tidak bisa dimasuki kapal sebesar destroyer, fregat maupun korvet, sehingga harus lego. Lego mereka harus diangkut sesuatunya mereka sendiri. Tapi kita tidak mau bahwa untuk sampai ke pelabuhan Cirebon harus diangkut oleh kapal kita, yaitu delegasi di Gajah Mada. Diplomasi Inggris bersedia langsung dari kapalnya Variak, HMS Variak, langsung ke Cirebon. Ya, yang masalah Belanda. Nah, Belanda tahu kalau dia sampai ngangkut kapal Gajah Mada, berarti dia mengakui kedaulatan Indonesia. Kalau Belanda mengangkut delegasi dengan Sukosi sendiri, di pelabuhan itu banyak orang-orang yang marah, orang yang anti Belanda gitu. Akhirnya Belanda mau diangkut dengan Gajah Mada. Nah itu simbol itu membuat merah muka Ratu Belanda. Kenapa? Karena delegasi Belanda sudah naik masuk ke kapal on board di kapal Gajah Mada. Dan itu artinya apa? Mereka mengakui kepada Indonesia. Nah itu. Yang ketiga terkait dengan bagaimana kita menjaga kedaulatan. Pada waktu itu kan Belanda memprovokasi kapal-kapal kita sedang latihan. Pertama mereka memprovokasi dengan korvet. Ya. Kapal Gajah Mada ini bersama dengan kapal yang lain itu bisa mengusir korvet itu. Bayangkan
klaster yang dipersenjatai bisa mengusir korvet. Kan kita sebagai negara yang berdaulat kan harus bisa memberitahu mereka bahwa ini sudah masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ya, itu kelihatannya pihak Belanda kalau melihat di arsip dari Belanda mereka nggak mau terima. Ya kan kalau nggak mau terima, konsekuensinya apa? Ya bertempur. Ya kapal kita kan kalah kekuatan ya. Makanya bertempur di Teluk Cirebon pada tanggal 5 Januari 1947. Gajah Mada meskipun usianya singkat, karena kapal itu datang akhir tahun 45, kemudian harus tenggelam di awal tahun 1947. Tapi di usia yang singkat menjadi kapal perang atau flagship kita, itu paling nggak ada tiga peristiwa yang soalnya bergema secara internasional ya. Karena yang pertama kalau 2017 itu bagaimana upaya kita membantu India mengamankan beras yang kita kumpulkan di India. Kemudian yang kedua terkait dengan diplomasi angkatan laut. Yang ketiga tadi pertempuran Teluk Cirebon itu. Menarik sekali pembicaraan kita Sekdis. Kita masih akan lanjut lagi, namun kita jeda sejenak sebelum kita akan berbicara tentang sejarah alutsista TNI Angkatan Laut. Baik pemirsa, saksikan bincang-bincang kami selanjutnya dengan Sekdis di Sejarah Hal. Namun sebelumnya, mari kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih di podcast inspiratif Angkatan Laut Naval Untold Story dan kita masih bersama Sekdis Sejarah Hal Kolonel Laut Khusus Dr. Andus Heri Sutrisno MSI, dan kita masih berbicara tentang jejak sejarah alutsista TNI Angkatan Laut. Tadi kita sudah bicara dari tahun 1945 hingga 1949 di awal-awal kemerdekaan. Nah, Bapak Sekdis, kami ingin tahu nih tentang perkembangan selanjutnya di era konsolidasi tahun 1950 sampai 55 ya mungkin ya. 59. Nah, itu setelah setelah Gajah Mada, kapal Gajah Mada, bagaimana perkembangan alutsista berikutnya? Setelah Gajah Mada sebenarnya ada kapal lagi di tahun 45, tapi yang itu kapal patroli yang kita beli dari Singapura. Yang akhirnya digunakan untuk menerobos blokade Belanda di tahun 49 sampai tahun 48 sampai 49 waktu itu dipimpin oleh Mayor John Lee. Kemudian memasuki setelah Komunikasi Meja Bundar, TNI ALRI waktu itu Angkatan Laut, nama TNI Angkatan Laut zaman dulu ya, nama Angkatan Laut Republik Indonesia, kita memasuki masa modernisasi Angkatan Laut. Jadi kita membangun Angkatan Laut yang sebenarnya, bukan Angkatan Laut kapal kayu, bukan Angkatan Laut ALRI gunung, tapi Angkatan Laut yang sebenarnya. Makanya sebagai modal hasil KMB itu menyatakan bahwa infrastruktur atau aset-asetnya pertahanan Belanda, militer Belanda itu akan diberikan ke kita. Ya, untuk Angkatan Laut kita mendapatkan 1 destroyer, 4 kapal korvet kelas Batrus yang kita kenal sebagai R yang tua kelas, gitu kan. R yang tua kelas itu ada 4. Di masa itu kita menghadapi serangkaian operasi militer kan, karena banyak desintegrasi yang harus dilaksanakan operasi militer, salah satunya adalah di sisi laut. Kita menambah kapal-kapal kecil, yaitu kapal penyapu Ramjo kelas Rom atau Rombut, ya, yaitu artinya diberi nama Flora Tewu dan sebagainya. Itu digunakan sebagai kapal perang dengan cara memodifikasi persenjataannya yang aslinya 20 mili, untuk meriamnya kita tinggalkan menjadi 30 mili. Yang tidak kalah pentingnya, kita juga membeli kapal dari Jerman juga, yaitu kapal Yardi Waruji. Ya, di tahun 1953 masalah. Itu kita membuat, jadi ada di Jerman itu. Memang kita banyak beli dari Jerman pada saat itu. Ya, kemudian kita juga memesan motor torpedo boot MTB kelas macam betul itu dari Jerman juga pada waktu itu. Jadi di tahun 50-an kita banyak membeli dari Jerman. Untuk mengatasi kekurangan kapal yang lain seperti kapal angkut, kita terpaksa melaksanakan militerisasi pada kapal-kapal sipil seperti kapal Pelni, kapal KPM, itu menjadi kapal angkut kita. Di kapal-kapal itu kita persenjatai dengan senjata untuk bertahan diri. Kita memang dari modal yang sangat sederhana, sehingga tapi kita alhamdulillah di tahun-tahun itu, di awal-awal tahun 50-an, kita bisa melaksanakan tugas pokok kita melalui kapal-kapal yang ada. Ya, seberapa efektif kapal yang kita miliki ini untuk menangani konfrontasi yang ada pada saat itu? Ya, karena yang dihadapi kita kan sifatnya asimetris ya, karena mereka juga kekuatan tempurnya juga lebih ringan dari kita.
kapal-kapal yang bukan kombatan, tapi kita dimodifikasi menjadi kapal kombatan seperti kapal Rombut itu, kelas Banyapuranjo itu ada efektif. Contohnya, mereka bisa menembak pesawat B-26-nya Permesta yang ditumpangi Lanpup. Itu yang nembak kapal-kapal itu, kapal-kapal kita itu. Artinya di tahun-tahun segitu itu alutsista kita cukup menunjukkan kiprahnya. Ya. Itu kan berkat dari profesionalisme kita dalam proses modernisasi itu kan kita membangun banyak lembaga pendidikan dan pelatihan akhirnya mengamati kapal-kapal itu. Jadi meskipun kapalnya sederhana, kemudian diawaki oleh prajurit yang tangguh dan hanya satu yang tenggelam, yang tua. Itu aja karena kerusakan mesin. Mereka tidak bisa manuver. Waktu itu nggak bisa manuver di Pelabuhan Balikpapan dibom oleh pesawat Permesta. Ya pesawat itu kita jatuhkan dengan kapal-kapal Penyampur Anjo kita. Gitu. Akhirnya kita menginjak di era Orde Lama di tahun 60 hingga ke 1968. Tentunya TNI Angkatan Laut juga mengalami perkembangan alutsista. Mungkin Sekdis bisa menjelaskan. Ini tidak dilepaskan dengan perubahan rezim hukum laut semenjak dikasih Juanda. Siap. Kalau dulu kan kita kan hanya 3 mil aja kan. Pada doktrin hukum laut yang dikeluarkan Juanda itu kan menyuruh seperti kita sekarang ini kan. Makanya kita membutuhkan kapal-kapal yang bisa beroperasi jauh. Makanya tahap pertama yang setelah menjalankan Juanda itu kita mengadakan 4 kapal fregat dari Itali. Itu kita beli 4 baru dari Itali. Tahun 59 kita beli kapal selam dari Rusia. Kapal selam. Itu ditambah lagi karena pada hubungan dengan Belanda makin memanas. Kemudian Belanda juga memprovokasi kekuatan tempurnya di Irian Barat. Kita menambah lagi karena kita minta bantuan dari negara barat tidak mungkin. Karena kan sama-sama negara baratnya Belanda itu kan. Karena kita ke arah Blok Timur. Tahun 50-an hingga awal tahun 60-an itu kita banyak mengakuisisi kapal-kapal dari Rusia. Dan waktu itu Uni Soviet ya. Kapal-kapal yang kita ini kan yang kita beli adalah kapal fregat kelas 3, tambahan kapal selam kelas Whisky. Kemudian ditambah lagi dengan kapal kelas perusak kelas Kori. Dan yang paling puncaknya adalah kapal menjelajah penjaringan kelas Sedlov yang kemudian kita namakan RI Irian. Dan kapal-kapal itu pada waktu diproyeksikan pada operasi Trikora, terutama operasi Jaya, operasi amfibi Jaya, waktu kapal-kapal kita digabung dengan dalam AT-17, Angkatan Tugas 17 itu membuat musuh getar karena besarnya kekuatan itu sehingga Belanda mau menyelesaikan masalah Irian Barat di meja perundingan dengan New York. Jadi sehingga dari sekitar 2 dekade lebih dari kemerdekaan kita sudah mulai memiliki kekuatan alutsista yang sangat mumpuni, terbukti dari Dwi Kora Trikora yang kita bisa memenangkan perundingan. Jadi memang diplomasi itu dibangun dari kekuatan. Kalau kekuatan yang lemah tidak ada diplomasi. Betul sekali. Kita akan dilecehkan. Makanya sekarang ini gitu kita gencar kita harus pakai diplomasi yang antar laut, diplomasi maritim. Kita harus ditopang dengan kekuatan yang kuat. Contohnya di Trikora itu di Patu Trikora itu kita kampanye militer dengan mengerahkan kekuatan yang sangat besar, membuat calon musuh kita itu jadi getar. Saya jadi paham, Bapak Sekdis ini selaras dengan kebijakan pimpinan kita, Kepala Staf Angkatan Laut yang sesuai dengan arahan dari pimpinan dari Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat alutsista. Jadi sepertinya pembicaraan kita semakin menarik lagi, namun kita tahan dulu Bapak Sekdis, kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, masih dengan saya Grace dan Sekdis Sejarah Hal. Kita tadi membahas tentang jejak sejarah alutsista TNI Angkatan Laut sudah sampai di Orde Lama hingga tahun 1968 ya. Kita akan memasuki ke masa Orde Baru di mana perkembangan alutsista semakin modern di zaman Orde Baru. Mungkin Sekdis bisa bercerita di era 1966 hingga 1998. Di era Orde Baru itu kita lalui dengan penuh dinamika. Awalnya putus hubungan diplomasi dengan negara-negara Eropa Timur, pasukan suku cadang berhenti. Artinya apa? Kapal tidak bisa bergerak, alias mangkrak. Kita kanibal.
Kemudian yang kedua mempengaruhi juga adalah perekonomian kita yang jatuh saat itu. Betul. Sehingga kita tidak bisa mengembangkan alutsista. Bahkan alutsista banyak yang berkurang. Sampai tahun 70-an itu yang tersisa, yang di tahun 75 ya, menjelang kita ke timur-timur itu kapal kelas Riga yang bertahan hanya 1. Kelas Kori juga hanya 1. Kapal selamnya hanya 2, Pasopati sama Cakra waktu itu, Cakra yang lama bukan Cakra yang sekarang. Tapi begitu ekonomi kita naik di masa awal-awal Orde Baru di tahun 70-an, karena kita pendapatan dari minyak kita besar, makanya Presiden Soeharto waktu itu melaksanakan modernisasi. Tapi sebelum itu, untuk bagaimana kapal kita jadi terbatas sebagai investasi ya, 70 hingga 80, kekuatan kita itu hanya 30% dari batu kita menjalan Trikora. Jadi sangat kecil. Ya, jadi kita membeli kapal untuk sementara. Untuk sementara kapal-kapal yang upgrade dari Amerika Serikat pada waktu itu Destroyer Escort kelas Samadikun ada 4 gitu. Ada 4 yang kapal kita datangkan. Kemudian ada lagi satu kapal, ada juga kapal-kapal jenis ET class dari Australia. Tahun 80-an kita sudah menggunakan itu di generasi itu. Di instansi sipil belum ada. Kita menggunakan apa itu? Yang diperlihatkan pada kapal korvet kelas Fatahillah. Itu kita beli 3, Fatahillah, kemudian Malihati dan Nala. Kemudian LST dari Korea, kelas Teluk Banten. Kemudian yang FPB 57. VFB untuk kapal cepat torpedo kelas Singa, Ajak Singa, yang lain kelas patroli. Dan itu merupakan pertama kali kita melaksanakan TOT dari Jerman ke kita. Kita hanya beli 2, yang lain dibuat di PT PAL. Kemudian di tahun 90 ya kita mendatangkan kapal dari Jerman Timur, yaitu ada Corvette, Parsim, kemudian Frost dan Condor yang kita digunakan sampai saat ini. Cuma memang dari sisi filosofi pertempurannya memang berbeda, tapi kita dengan datangnya kapal-kapal itu armada kita jadi banyak. Yang paling bagus pengadaan karena memenuhi kriteria pengadaan penggunaan angkatan laut yang efektif itu di tahun 80 sampai 90 itu. Zaman tersebut dengan yang ditandai dengan pengadaan kapal korvet, kapal selam, PSK dan sebagainya. Gitu. Artinya di Orde Baru itu kita mengalami percepatan peningkatan yang sangat signifikan dari alutsista. Kemudian kita beralih ke era reformasi, di mana awal-awal reformasi ini kan perekonomian kita terpuruk, sangat-sangat terpuruk. Tapi tidak lama setelah itu kita bangkit lagi. Mungkin saya bisa cerita. Ini lain dari percepatan kebangkitan ekonomi kita. Yang pertama, yang itu kita banyak, bahkan kapal-kapal kelas Van Beek itu kan di downgrade dari kapal tempur menjadi kapal patroli kan, karena memang karena keterbatasan anggaran, dan suku cadangnya yang tidak bisa lancar ke dalangan kita, itu akhirnya ada beberapa kapal yang sempat di downgrade. Di sisi lain, kita juga mandiri dalam pengadaan kapal patroli, kapal kelas Cobra. Karya dalam negeri. Ya, karya negeri yang buatan PTG itu, yang buatan beberapa pasarkan gitu buat WT Viper. Kita masih bisa mengadakan kapal patroli ringan, ya di Viper. Kemudian yang pertama dengan cara kita mempertahankan kemampuan asasi kapal itu. Misalnya Van Beek, kita ganti mesinnya, jadi kapital luar di depo boring. Kemudian kita mengadakan MEF kan, dan MEF kita merencanakan membangun MEF seperti apa. Kan ada tahapan MEF yang memang hasilnya sudah kita lihat dari lihat sampai sekarang ini. Di antaranya adalah Corvette Sigma, Sigma. Kemudian kapal kelas Nagapasa. Kemudian rem kapal fregat ringan kelas RT Maranatha. Kemudian fregat ringan kelas John Lee. Ya. RI Brawijaya itu termasuk bagian dari MEF kita. Nanti yang ke depan itu kita akan merancang di sampai tahun 2045 seperti apa kekuatan kita. Dan itu kalau sebagai gambaran di proyeksi pembangunan jangka menengah kita sampai tahun 2045 kita akan diperkuat dengan kapal-kapal yang punya jelajah pembangunan samudra. Jadi kemampuan laut biru, ocean going. Ya, yang kita sekarang sudah kita rintis fregat merah putih. Itu fregat asal destroyer. Yang fregat tapi kemampuannya seperti kapal perusak. Kemudian yang sekarang yang PAP itu RI Brawijaya. Itu kan sebenarnya fregat, tapi
tapi ukurannya kemampuannya seperti destroyer. Ya, betul. Kemudian sekali. kelas Istif nanti yang akan kita itu yang udah ditangani kontraknya kan. Memang kita akan menceritakan kapal yang memang benar-benar komplit seperti frame ya. Tapi kan ini kan menunggu kebijakan seperti apa atau frame yang sejenis. Sejenis itu maksudnya tidak harus frame tapi kemungkinan apa yang kemampuannya sama lah gitu. Kalau menurut sepengamatan Sekdis nih selaku sejarawan TNI Angkatan Laut ya, kita sudah sampai di puncak kapal frigate terbesar se-Asia. Apakah se-ASEAN? Apakah memungkinkan Indonesia akan memiliki kapal induk seperti Thailand mungkin? Ya, bisa jadi, bisa. Pembentukan kapal itu kan tidak harus kita ukurannya jenis kapal itu, enggak. Misalnya kita bagus apabila nanti rem kelas mata binata, kelas Sigma itu, kemudian kelas merah putih, kelas PAP, kemudian nanti kelas Istif kita kembangkan bisa diproduksi di dalam negeri, itu kita lebih kuat lagi terkait dengan kapal induk. Kapal induk itu merupakan simbol bahwa kita menjadi negara yang memang mempunyai efek deterren yang besar. Kalau kita bisa menggambarkan itu sendiri, mungkin dari Cina atau di mana, mungkin kita bisa. Jadi kapal induk berkembang penuh. Sekarang ini kan kita kapal induk yang awal kita laksanakan mungkin terkait dengan kapal induk helikopter. Nah, pertanyaan yang tidak kalah menariknya ini Sekdis, apakah Indonesia besar negara Indonesia ini sudah siap untuk memiliki kapal induk dan bagaimana jika dihadapkan dengan wilayah kita yang memiliki pulau-pulau yang kecil-kecil atau di 3T seperti itu? Kapal induk itu kan selain sebagai simbol kekuatan pada pengentar juga sangat efektif pada proyeksi kekuatan. Karena apa? Kapasitas dari kapal induk kan bisa mengangkut unsur-unsur serang dalam jumlah banyak. Itu yang keunggulan kapal induk di situ. Jadi memang kita dibutuhkan. Jadi kalau kita dengan kapal-kapal yang lebih kecil, kemudian tidak mempunyai kekuatan ocean going, itu kan lebih mendekat ke daerah sasaran, itu lebih berbahaya. Memproduksi kekuatan dengan drone, dengan pesawat tempur gitu, tanpa harus langsung unsur utamanya di daerah yang dekat dengan daerah lawan. Yang banyak pentingnya kapal induk di situ. Artinya Indonesia, TNI Angkatan Laut siap memiliki alutsista yang tercanggih dan termodern untuk menjaga keamanan dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang lebih penting lagi adalah dukungan dari industri pertahanan kita. PT PAL sudah, PT PAL dan industri yang lain, setelah platform kita sudah siap. Platform itu di swasta, di Batam sana, industri pertahanan swasta sudah siap. Karena saat ini juga bisa membuat LST, bisa membuat OPV gitu kan. Yang kita dorong adalah teknologi senjata. Jadi TOT teknologi di bidang senjata dan sensor itu yang kita perlukan. Radar, sonar. Jadi kita karena kapal perang itu kan tidak hanya platform. Tidak berdiri sendiri. Tapi ada sensor, ada senjata. Nah, itu teknologi dua aspek itu yang harus kita kembangkan. Jadi kita harus memilih negara-negara mana yang bisa alih teknologi sama kita. Selain ini misalnya ada itu silakan dibuat di Indonesia, itu lebih bagus. Jadi kita bisa membuat produk sendiri, tidak harus beli dari sana. Ini optimis sekali TNI Angkatan Laut Indonesia akan semakin kuat dan semakin jaya dengan alutsista yang semakin modern. Sekdis izin terima kasih, bincang-bincang kita kali ini menarik sekali berbicara tentang jejak sejarah alutsista TNI Angkatan Laut dan kita berbicara spesial dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-80. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan saya dan Sekdis Jaral bincang-bincang kali ini. Sampai bertemu kembali di podcast inspiratif Naval Untold Story. Go, go, go. Terima kasih dan sampai jumpa.